Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di pertemuan eh, mata kuliah Sistem Informasi Manajemen ya. Nah, kali ini kita akan membahas eh, apa sih dampak ekonomi dari sebuah sistem informasi manajemen gitu ya. Nah, ada beberapa dampak yang akan kita kaji pada kesempatan kali ini. Yang pertama, kita akan lihat apa sih dampak ekonominya ya. Jadi kalau ke teman-teman lihat how information system impact organization and business firms ya. Nah, jadi banyak sekali nanti dampaknya, tapi yang pertama dampak ekonomi. Yang pertama, IT change relative cost of capital and the cost of information ya. Nah, apa sih maksudnya? Ya, bagaimana IT itu bisa nggak merubah ya modal gitu ya. Nah, dulu kalau kita mau buat perusahaan gitu ya misalnya, ya eh, modal itu berputar. Yang pertama itu modal kapital, eh, ya atau yang biasa orang bilang capital expenditure ya. Nah, nah apa sih maksudnya? Ya kalau kita lihat perusahaan-perusahaan itu dulu berfokus kepada eh, bangunan, peralatan, mesin-mesin gitu ya. Kemudian tenaga kerja. Nah, itu modal-modal utamanya. Ya, sekarang dengan adanya sistem informasi atau IT, itu sedikit bergeser gitu ya. Nah, contohnya yang pertama kalau kita bahas uh, gedung misalnya, ya. Nah, gedung dulu kalau perusahaan kita itu mau besar gitu ya, kita harus punya dari hulu ke hilir misalnya uh, gedung misalnya, gudang sebagai tempat penyimpanan, kemudian tempat produksi gitu ya. Nah, sekarang dengan adanya IT bisa kita kurangi. Contohnya gimana? Nah, ini misalnya kalau dulu kita produksi barang itu kalau memang kita produksi itu banyak gitu ya misalnya untuk mengurangi cost biaya produksi. Kemudian tiba-tiba misalnya permintaan turun gitu. Akibatnya kita perlu menyimpan atau storage ya. Nah, kita perlu biaya sewa gudang misalnya atau kita bangunkan gudang. Nah, itu kan perlu modal gitu ya. Nah, kalau dengan adanya IT kita bisa membuat eh, produk itu on demand gitu ya. Jadi kita buat produk sesuai berapa yang dipesan orang. Jadi kita nggak perlu biaya gudang gitu misalnya. Atau contoh lainnya misalnya kalau dulu kita mau buat suatu misalnya eh, mobil gitu ya, atau handphone deh, handphone. Nah, handphone dulu kalau kita mau buat handphone untuk layarnya kita harus punya mesinnya gitu ya. Kemudian untuk yang lain-lain seperti misalnya prosesornya, kemudian RAM-nya. Nah, itu kita perlu juga buatkan gitu ya. Kita butuh mesin, kita butuh gedung gitu ya untuk membuat sebuah handphone. Nah, kalau sekarang dengan adanya sistem informasi, kita bisa misalnya buat sistem supply chain management gitu ya misalnya. Jadi kita kalau kita mau buat sebuah handphone, kita bisa fokus kepada fiturnya ya daripada kita fokus pada mengembangkan misalnya prosesornya ya. Kita kita tinggal misalnya kalau mau buat handphone misalnya Xiaomi itu ya contoh. Itu dia layarnya bisa saja dia ambil dari Samsung, LG atau dan segala macamnya. Prosesornya dia bisa ambil dari eh, perusahaan prosesor gitu. Kemudian RAM-nya dia bisa ambil dari perusahaan RAM. Jadi Xiaomi tinggal rakit. Ya dia order sebanyak berapa kira-kira yang pasarnya butuh handphone Xiaomi ya. Kemudian dia tinggal rakit dan dia bisa fokus kepada fiturnya.
fitur-fitur misalnya eh, fitur-fitur misalnya UI-nya misalnya user interface-nya mungkin atau software di dalam handphonenya. Jadi bisa fokus ke situ. Biarkan orang lain yang mengembangkan hardware-nya gitu ya. Nah, itu memungkinkan sekali dengan adanya sebuah sistem informasi. Jadi economic impact-nya mereka nggak perlu lagi gedung untuk membuat berbagai macam parts-parts untuk handphonenya gitu ya. Otomatis mereka dapat mengurangi uh, cost of production gitu ya. Nah, ini. Jadi information system technology is a factor of production like capital and labor. Jadi sistem informasi ini sekarang sudah menjadi faktor produksi seperti halnya tenaga kerja dan modal gitu ya. Itu. Nah, jadi IT itu bisa mengurangi ya biaya kapital seperti bangunan dan mesin-mesin. Kemudian juga ada di situ kalau teman-teman lihat uh, biaya tenaga kerja dengan adanya IT middle class manager itu bisa kita kurangi gitu ya. Ya kalau dulu misalnya kita untuk menghindari semua orang melapor ke kita kan ada divisi-divisi. Nanti kepala divisi yang melapor ke bosnya gitu ya. Nah, kalau dengan adanya IT, perusahaan itu otomatis dia jadi flat lebih kecil gitu ya. Jadi yang di bawah bisa langsung lapor ke atasannya gitu ya. Misal bagian pengembangan eh, produk dia bisa melaporkan bagaimana progresnya langsung itu bisa dicek oleh bosnya langsung gitu ya. Atau kita contohkan dalam sebuah universitas misalnya bendahara nggak perlu lagi punya kasubag misalnya keuangan misalnya ya. Kan kalau dulu modelnya kasubag keuangan ada bendahara ya, ada pembantu bendahara dan bla bla blanya. Nah, sekarang bendahara ketika dia nerima duit dalam sistem informasi manajemen kampus misalnya uh, si rektor bisa tahu, bisa lihat dashboardnya bahwa mahasiswa yang bayar udah sekian. Jadi nggak perlu lagi bendahara lapor ke kasubag, kasubag lapor ke kabiro, kabiro lapor ke rektor misalnya gitu, nggak perlu lagi ya. Ya, jadi seperti itu. Jadi dia bisa mengurangi kapital dalam bentuk mesin dan bangunan, dan dia bisa menghemat juga tenaga kerja gitu ya. Nah, itu efek dari uh, quality IT affects the cost and quality of information and change economics of information. Jadi dengan adanya economics of information tadi ya, dia bisa menghemat dari atau memiliki impact dari sisi ekonomi ya gitu. Jadi seperti itu yang pertama. Berikutnya ya, biaya transaksi ya. Firm seeks to economize on transaction cost, the cost of participating in market. Ya, ya. Untuk membuat sebuah market itu biayanya uh, tinggi ya gitu ya. Ya misalnya kalau kita memang perlu tadi seperti saya contohkan di misalnya untuk membuat sebuah prosesor gitu ya. Ya itu kan teknologi orang-orangnya itu kalau kita kembangkan sendiri tentu sangat mahal gitu ya. Belum lagi mesin-mesinnya gitu ya. Ya. Jadi daripada kita misalnya eh, membangun sendiri bisnis dari hulu ke hilir gitu, mending kita lakukan dengan cara eh, ya kita apa namanya kita subkon kan, atau kita kalau bahasanya di sini tuh outsourcing gitu ya, tuh kita outsource kan gitu ya. Ya jadi daripada kita sewa orang ya, membeli supplier dan distributor kita,
Lebih baik kita itu semua kita outsource-kan gitu ya. Ya. Nah, jadi kita jadi lebih hemat. Semua bisa kita outsource-kan. Ya. eh, nah, itu ya. Eh, IT lower market transaction cost for firm, making it worthwhile for firms to transact with other firms rather than grow the number of employee gitu ya. Ya, ini maksudnya itu tadi IT lower market transaction cost for firm. Ya, lebih transaction cost untuk sebuah perusahaan dia lebih baik eh, dia bisa bertransaksi dengan perusahaan lain daripada dia memperbanyak karyawan gitu ya. Jadi daripada kita eh, tadi menyewa orang atau mengembangkan sendiri prosesornya, mending kita beli dari perusahaan prosesor yang sudah memang teruji gitu ya. Nah, itu. Oke. Nah, ini ada agency theory. Firm is nexus of contract among self-interested parties requiring supervision ya gitu ya. Nah, perusahaan itu kalau teorinya sebuah perusahaan adalah kumpulan dari sebuah kontrak ya. Ya, kontrak-kontrak. Jadi ya, walaupun namanya pegawai tetap gitu ya, tapi dia tetap terikat sebuah kontrak gitu ya. Ya, kadang memang ada yang memang betul-betul dikontrak per tahun gitu ya, tapi ada yang namanya karyawan tetap tetap saja, tapi dia di awalnya di modalnya ada kontrak yang dia harus tanda tangani ya. Ya, ini among self-interested parties requiring supervision. Ya, dengan pihak-pihak yang tertarik atau satu visi itu dengan perusahaan, dan tetap dia harus berkonsultasi kepada misalnya ada atasannya gitu ya. Dia tetap butuh misalnya tadi kalau misalnya ada rektor, kalau bagian akademik dia punya WR akademik gitu misalnya. Kalau dia berurusan dengan biro dia punya kabiro misalnya, nanti kabiro di bawahnya banyak eh, ada bagian umum, bagian rumah tangga dan segala macamnya. Di bagian rumah tangga nanti ada staf rumah tangga, bagian umum nanti ada staf umum gitu ya. Nah, kalau dengan adanya IT ya, itu bisa menghilangkan tadi saya bilang middle class manager gitu ya. Ya, eh, jadi kan semuanya nanti harus berkonsultasi dengan misalnya sekurang-kurangnya di atasnya bos di atasnya dia gitu ya. Ya. Jadi kalau dengan adanya IT tadi eh, bendahara tadi bisa langsung lapor ke rektor tentang eh, berapa keuangan yang misalnya ada gitu ya, berapa mahasiswa yang udah bayar, berapa yang belum bayar. Itu dengan IT bisa langsung nampak tuh, rektor bisa lihat dari dashboardnya rektor misalnya. Ya, jadi dia nggak bisa menghilangkan posisi misalnya kasubag keuangan gitu ya. Ya, jadi IT can reduce agency cost, making it possible for firms to grow without adding the cost of supervising and without adding employee. Ya, nggak perlu lagi banyak. eh, Dia bisa langsung rektor bisa arahkan langsung ke bendahara, ya, atau bahkan ke staf mungkin, ya, tanpa perlu menambahkan middle class manager tadi ya. Oke. Nah, jadi secara organisasi dan secara behaviornya IT itu atau secara dia IT itu berdampak yang pertama IT flattens organization. Dia flatten itu apa ya? Ya hierarkinya itu jadi lebih jenjang hierarkinya jadi lebih kecil gitu ya. Ya, nah, kalau ada gambarnya nih. Nah, tuh lihat. Jadi eh ya, tadi hierarkinya itu banyak gitu ya. Ada berapa tingkat gitu, dengan adanya itu dia bisa jadi lebih flatten, lebih flat gitu ya.
ya. Nah, itu yang dampak yang terhadap organisasi ya. Nah, jadi decision making is pushed to lower level. Jadi pengambilan keputusan langsung pada pihak yang memang eh, secara teknik di situ gitu ya. Jadi nggak perlu lagi tadi namanya middle level manager, ini kan middle level manager gitu ya. Ini yang staf gitu ya. Nah, tapi dengan adanya IT dia langsung bisa ke giving lower level employee more decision making authority. Ya, jadi mengambil keputusan itu bisa diambil langsung oleh uh, lower level employee gitu ya. Nah, nah, nah ini organization resistance to change. Ya, dampak uh, kalau kita menerapkan sistem informasi ini pada perusahaan, memang ya uh, walaupun ada banyak dampak positifnya, tapi tetap ada resistance atau apa ya orang yang uh, bukan dibilang anti ya, tapi dia ada uh, apa ya resistance ini bahasa Indonesianya kira-kira agak-agak ada uh, apa ya perlawanan lah gitu ya. Ada orang yang upaya untuk menolak gitu ya. Ya, ya. Karena sistem informasi ini merubah culture and politik dalam perusahaan ya. Ya, budaya perusahaan itu dirubah oleh dengan adanya IT. Ya. Ini tentu ada orang yang merasa zona nyamannya sudah dihilangkan gitu ya misalnya. Ya, ya, misal contohnya sederhananya. Mungkin kalau dulu kita ingat misalnya untuk pengadaan barang itu misalnya uh, pihak kita ikat kontrak dengan pihak ketiga misalnya seperti itu. Terus harganya terserah misalnya pihak ketiga menawarkan. Nah, ada beberapa pihak ketiga yang menawarkan uh, pilih yang paling murah misalnya seperti itu ya. Nah, tapi kalau dengan terus uh, sekarang misalnya dengan adanya IT misalnya beli ya tadi contohnya kasusnya beli mobil misalnya ya. Nah, beli mobil misalnya dengan adanya IT lewat e-procurement misalnya kita langsung bisa berhubungan dengan misalnya ATPM atau pemilik merek gitu ya, agen tunggal pemilik merek. Jadi kita nggak berhubungan lagi langsung dengan pihak ketiganya itu langsung ke bukan perusahaan eh, langsung pemilik mereknya. Nah, jadi tentu pihak ketiga ada yang deal-dealannya ya ibaratnya bisa eh, nggak dapat di situ ya. Ada orang-orang yang zona nyamannya eh, terasa terganggu gitu ya. Ya, ya jadi information system potentially change organization structure, culture, politics and work. Ya, tadi kalau dengan adanya IT, misalnya orang absennya itu bisa dititip-titip absen, ya dengan adanya IT nggak bisa lagi. Nah, itu kan tentu orang merasa uh, ada sedikit resistance-nya gitu ya. Most common reason for failure of large project is due to organization and political resistance to change. Ya, jadi ada orang apa perusahaan itu yang memang resisten untuk berubahnya itu tinggi. Jadi nggak bisa diterapkan IT-nya. Jadi banyak banyak kasus memang IT itu gagal eh, bukan karena masalah teknikal tapi masalah resistant to change. Nah, jadi IT itu nggak sekedar manajemen informasi itu nggak sekedar beli berbagai macam software, beli berbagai macam sistem informasi, ya, terus diterapkan ke perusahaan nggak, beli macam server, beli macam perangkat,
ditaruh di perusahaan enggak gitu ya. Ya, kita perlu melihat SDM kita, bagaimana SDM ini bisa menerima perubahan yang akan terjadi, dan itu yang sering menjadi masalah gitu ya. Ya, bagaimana menyelesaikannya itu yang menjadi masalah. Bagaimana menyelaraskan antara resistance dan kebutuhan perusahaan terhadap IT itu yang harus kita selaraskan gitu ya. Nah, implementing information system has consequence for task arrangement, structure, and people. Ya, nah inilah yang terjadi ya. Ada perubahan antara task, structure, people, and technology. Ya, ini harus dicari formulasi yang pas gitu ya. Ya, kalau dia terlalu berfokus kepada misalnya teknologi, dia misalnya nggak pas komposisinya gitu ya, terlalu ditarik dia ke sini misalnya. Unsur teknologinya terlalu tinggi tapi people-nya nggak siap mengikuti. Jadi ya bentuknya nggak pas lagi. Nah, ini mencari formulasi yang pas gitu intinya ya. Nah, itu. Nah, sekarang internet and organization ya. Nah, internet increase the accessibility, storage, and distribution of information and knowledge for organization. The internet can greatly lower transaction and agency costs. Ya, contoh, large film firm delivers internal manuals to employee via corporate website, saving million of dollar distribution cost. Ya, ya misalnya peraturan-peraturan gitu ya, uh, lewat web gitu ya. Kemudian misalnya uh, dengan adanya internet kita nggak perlu lagi cetak misalnya buku panduan-panduan yang harus kita cetak gitu ya, tinggal taruh soft copy-nya di internet, udah tinggal download. Nah itu kan menghemat biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan gitu ya. Ya jadi nggak cuma itu aja ya, banyak lagi nanti sebenarnya yang bahkan kalau di kampus ya, kampus itu sekarang dengan adanya internet itu kebutuhan lokal itu bisa dikurangi ya. Ya karena pindah kelasnya ke kelas online. Ya, kalaupun nanti butuh kelas, kelas itu nanti cuma misalnya untuk beberapa kali pertemuan, misalnya untuk tanya jawab tentang materi yang sudah ada di online gitu. Bahkan tanya jawabnya bisa juga via online. Jadi sangat mungkin sekali nanti suatu saat eh, universitas itu nggak punya kelas lagi gitu misalnya. Mungkin ya, mungkin. Nah, jadi eh, bisa internet ini uh, men-save atau menghemat uang dari organisasi gitu ya. Nah, sekarang berikutnya organization factor in planning a new system. Jadi kalau saat kita merencanakan sebuah sistem baru dalam uh, organisasi kita, ya ini yang kita perhatikan gitu ya. Ya, jadi ini mungkin sudah dibahas juga di pertemuan sebelumnya. Kita harus melihat bagaimana sih environment kita, lingkungan kita gimana sih, ya. Ya, gimana lingkungannya. Kemudian gimana struktur hierarkinya, gimana proses bisnisnya, itu harus kita perhatikan ya. Culture and politics, bagaimana culture dan politik dalam suatu perusahaan itu tadi, ya. Bagaimana tipe organisasi dan gaya kepemimpinannya ya. Ya. Main interest group affected by system ya. Yang terpengaruh oleh sistem itu gimana attitude-nya, gimana tingkah lakunya gitu ya. Ya, task, decision, and business process the system will assist. Nah, ini beberapa hal yang kita harus perhatikan ketika kita merencanakan sebuah sistem baru ya. Nah,
Environment ini tentang gimana lingkungan bisnis kita. Ya, ini saya mungkin tadi kita udah jelaskan di pertemuan sebelumnya, tapi saya ulas saja sedikit. Bagaimana sih lingkungan di sekitar kita gitu ya, environment lingkungannya. Apakah lingkungan kampus misalnya, tentu sistem informasinya berbeda dengan lingkungan perusahaan ya, yang berbeda struktur environmentnya. Kemudian strukturnya ya, siapa yang biasanya eh, eh, misalnya tentang izin siapa boleh melihat data gitu ya. Apakah eh, dosen biasa misalnya bisa melihat nilai kelas lain gitu, seperti itu misalnya, atau misalnya Kabiro dia bisa melihat surat dari mana saja misalnya. Tapi berbeda misalnya dengan misalnya Kasubag Keuangan misalnya, dia hanya bisa melihat misalnya data tentang keuangan gitu ya. Nah itu seperti itu contohnya. Cultures dan politik ini ya, bagaimana sih misalnya politik dalam kampus gitu ya, Wak. Maksudnya di kampus itu ada politiknya, bukan maksudnya politik dengan partai-partai, bukan seperti itu ya. Tapi kalau kampus besar itu kental sekali politiknya ya. Ya, dan ini harus diperhatikan juga. Nanti kalau ada orang yang terlibat terus merasa kekuatan dia secara politik itu terganggu oleh sistem, nah itu nanti besar resistennya. Jadi harus diperhatikan itu ya. Ya. Terus tipe organisasinya apa? Kemudian bagaimana style kepemimpinan dari pemimpinnya gitu ya. Ya, yang tiga terakhir ini, yang ini main interest ini sama ya. Jadi ini terkait nanti bagaimana resistance pengguna nantinya. Ya, test decision and business process that system will assist. Yang kita harus memperhatikan yang ini, yang dengan teliti ini apa sih pekerjaan nanti yang akan dibantu dengan sistem informasi ini. Bagaimana pengambilan keputusannya, dan bagaimana sih bisnis proses itu misalnya alur datanya gitu ya. Misal untuk sebuah bisnis proses misalnya, misalnya dalam kampus misalnya, untuk mahasiswa KRS gimana sistemnya gitu ya. Bisa jadi satu kampus beda dengan kampus lainnya ya, walaupun sama-sama kampus gitu ya. Itu bisa terjadi bisnis proses yang berbeda gitu ya. Nah, tuh. Jadi bisa berbeda-beda. Nah, itu yang harus kita perhatikan. Nah, ya. Nah, selanjutnya uh, using information system to achieve competitive advantage ya. Nah, dengan adanya uh, sistem informasi ya, kita bisa mencapai yang namanya competitive advantage ya. Nah, kita menggunakan sistem informasi nggak lagi dalam tatanan support ya, tapi sudah dapat mencapai yang namanya competitive advantage. Nah, apa sih competitive advantage? Nah, nanti kita akan lihat dari pertemuan berikutnya ya. Mungkin untuk yang hari ini cukup sampai di sini dulu. Kita akan sambung di pertemuan berikutnya bagaimana menggunakan sistem informasi ini untuk mendapatkan atau meraih competitive advantage ya. Mungkin kita akan sambung di pertemuan berikutnya ya. Ya, itu aja untuk pertemuan kali ini. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.